berkata bahasa roh itu untuk membangun roh kita. Itu sebabnya perlu berdoa dengan bahasa roh, dengan suara keras. Oh, haleluya, saudara-saudara. Jemaat yang ada di sini satu DNA. DNA-nya itu penyembahannya aktif dan agresif, saudara. Sama semua, amin. Sama semua. Itu semua satu DNA yang menyembah Tuhan, yang meluap-luap. Haleluya. Amin. Saya percaya di loteng Yerusalem itu ketika mereka dipenuhi, pasti mereka haleluya gitu, saudara, meluap-luap. Amin. Semakin saudara keras, saudara-saudara, apa ya? Ketika kita dengan suara yang keras berdoa dengan berbahasa roh, maka tidak ada kesempatan pikiran saudara untuk memikirkan yang lain. Saudara hanya memikirkan tentang Tuhan dan kebaikannya. Ketika saudara fokus kepada Tuhan dan kebaikannya, di situ akan muncul sampai Anda merasakan kuasa Roh Kudus yang begitu kuat mengerami hidupmu, sampai iman kita akan terasa begitu kuat mendengar suara atau kesan roh dalam hati. Impresi itu suara, kesan Roh Kudus di hati. Ketika kita dengan suara yang keras berteriak, pikiran kita akan fokus kepada Dia, maka iman itu akan muncul begitu kuat, saudara. Yang tadinya saudara penuh dengan ketakutan, ketika saudara lakukan itu, iman saudara akan lebih besar dan ketakutan saudara akan hilang. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kalau saudara pasif, saudara hanya diam saja, saudara tidak mau menyembah Tuhan, saudara datang ke gereja dengan pergumulan, dengan ketakutan, saudara pulang juga dengan ketakutan, saudara. Tapi ketika saudara masuk dalam hadiratnya, iman ini muncul, saudara, ketakutan itu tadi akan lenyap, saudara. Bahkan saudara akan mendengar kesan atau suara di hati saudara. Apa yang muncul di hati? Seringkali itu sepatah dua patah kata dari Roh Kudus. Apapun masalah saudara, seberat apapun, ketika Roh Kudus ngomong sepatah kata itu, saudara langsung bergairah, langsung yes, God Lord. Itu kalau sudah masuk ke tahap itu, udah kehidupan kerohanian saudara nggak biasa-biasa, saudara. Kehidupan kerohanian akan terus bangkit kalau saudara sampai ke tahap ini. Amin. Kita bisa dengar firman Tuhan di hati kita, dia berbicara begitu kuat, kita akan yes, dalam nama Yesus. Ketika itu sudah muncul di hati, pasti setiap orang akan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Itu kemudian dideklarasikan, saudara, diperkatakan. Mulai perkatakan atau deklarasikan imanmu, itulah kuasa mencipta. Amin. Ketika iman itu sudah muncul, kemudian mulai meluap-luap, rohnya, imannya begitu kuat, saudara-saudara. Kemudian mulai gunakan itu untuk mencipta. Deklarasikan. Di dalam nama Yesus, aku percaya sakit penyakit orang itu sembuh dalam nama Yesus, saudara. Dia begitu yakin di dalam doanya, saudara. Beda dengan orang yang tanpa masuk dalam hadirat Tuhan, disuruh doa, oh Tuhan, penuh dengan kebimbangan dan keraguan-raguan dan tidak yakin. Tapi ketika sudah masuk dan dia begitu yakin dalam nama Yesus. Amin. Deklarasikan, saudara. Jadi jangan pasif, saudara. Harus aktif. Hanya saudara yang tahu keadaan saudara, pergumulan saudara. Ketika sedang dalam hadirat Tuhan, saudara deklarasikan, oh anak-anakku dalam nama Yesus, bisnisku, masa depanku dalam nama Yesus. Deklarasikan, perkatakan imanmu, masa depanmu. Amsal berkata, barang siapa sering menggemakannya,
akan memakan buahnya. Barang siapa sering mengucapkannya, memperkatakan, akan jadi seperti yang dikatakannya. Amin. Coba saudara katakan, anakku si Randi ini diberkati Tuhan. Enggak mungkin dia dapat cewek beda iman. Karena diberkati Tuhan. Haleluya. Coba saudara-saudara, pagari suamimu, pagari istrimu, anak-anakmu, bisnis dalam nama Yesus. Setiap hari. Dahsyat saudara-saudara. Dahsyat pasti, dahsyat. Sekalipun hari ini anakmu mungkin tidak nurut saudara-saudara. Tapi tunggu saatnya kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Jantungnya yang sudah hilang pun bisa kembali. In the name of Jesus. Yang terakhir. Di dalam nama Yesus masa depan penuh harapan, sakit penyakitku lenyap, pernikahanku diberkati, anak-anakku diberkati. Di dalam nama Yesus terjadi. Amin. Pak Handoyo doanya anti pasti punya pasangan yang luar biasa. Amin. Dari mana datangnya? Kita nggak tahu. Allah Yehova Jireh. Amin. Bisa datang dari Pekalongan, bisa datang dari Tegal, dari Samosir. Yang penting tugas kita mendeklarasikan aku percaya in the name of Jesus. Amin. Ketika Abraham itu memotong si Ishak itu kan, tiba-tiba ada domba, siapa yang menyediakan? Apa Abraham pernah berpikir sebelum? Enggak pernah. Allah Yehova Jireh. Perkataan iman, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ini kuncinya saudara-saudara. Amin. Apa yang kau ucapkan di sini terjadi di sana, apa yang kau lepaskan di sini terjadi di sana. Kenapa kita enggak sering-sering saja mengucapkannya dalam doa? Deklarasikan. Sebelum pergi kerja, in the name of Jesus. Coba setiap hari tanpa absen. Setiap hari. Pasti suatu saat akan memakan buah. Yesus mengajarkan apa? Kalau engkau berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kerinduan Yesus, apa yang sorga sedang kerjakan, supaya itu juga terjadi di sini. Amin. Itu saudara. Kesembuhan ada di sorga, kita deklarasikan terjadi di sini. In the name of Jesus. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita mencari mujizat. Tuhan ingin kita mencari sumber mujizat. Yaitu pribadinya. Haleluya. Kalau dia cari sumbernya, saudara-saudara, dia pasti sembuh. Kalau dia cari sumbernya, pasti sumbernya enggak langsung kasih kesembuhan. Apa dulu yang dikasih? Kamu bertobat dulu. Tinggalkan itu dukun-dukunmu. Itu kalau pribadinya yang kita cari loh ya. Tuhan itu tidak, Tuhan lebih mementingkan perubahan daripada mujizat. Miracle is not everything. Haleluya. Kita bukan tidak butuh mujizat. Allah sediakan mujizat bagi kita, tetapi bukan mujizat segala-galanya. Apa artinya engkau terima mujizat tapi hidupmu tetap dalam dosa? Terima mujizat tapi engkau tidak pernah sembuh dari dosamu? Enggak ada untungnya Tuhan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa kita. Amin. Kita ditebus, saudara-saudara. Mujizat itu berkat. Itu berkat. Number 1 adalah pertobatan. Bertobat.
Saya percaya dukun itu kalau dia bertobat, saudara, dia terima Yesus, kemudian dia lepaskan semuanya, dia hidup benar. Wah, dia bisa disembuhkan, dipulihkan Tuhan, dan dia bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang dengan cara Tuhan, bukan cara yang lama, saudara-saudara. Amin. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita sepakat dengan sorga. Haleluya. Siapa yang mau sepakat dengan sorga? Yes. Berarti kita sepakat dengan sorga, menarik kerajaannya, kehendaknya jadi di sini. Haleluya. Di sini sakit, di sana sembuh. Kesembuhan tarik terjadi di sini. Di sini miskin, di sana kaya, tarik kekayaan in the name of Jesus. Di sini kacau balau, di sana penuh damai sukacita, tarik in the name of Jesus. Mari kita berdiri bersama-sama.